Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 atau lebih dikenal dengan mata kuliah auditing 2. Dalam pertemuan kali ini, pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2, tema bahasan kita adalah berkenaan dengan audit atas sistem pengupahan dan personalia. Adapun agenda bahasan pada materi audit atas sistem pengupahan dan personalia ini, yaitu kita mulai dari bahasan mengenai pengertian dan ruang lingkup audit atas pengupahan dan personalia. Lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai risiko dan temuan dalam audit atas pengupahan dan personalia, dan dilanjutkan dengan materi mengenai siklus pengupahan dan personalia, dan dilanjutkan dengan bahasan mengenai pemeriksaan efektivitas sistem pengendalian penggajian atau pengupahan, dan dilanjutkan dengan bahasan mengenai pengujian substantif atas akun-akun yang terkait dengan penggajian atau pengupahan dan tunjangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa audit atas pengupahan dan personalia ini merupakan suatu proses pemeriksaan sistematis terhadap kebijakan, prosedur, pengendalian internal, dan pencatatan akuntansi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia serta pengeluaran gaji dan upah oleh suatu entitas. Sehingga dalam hal ini, tujuan dilakukannya audit atas pengupahan dan personalia ini adalah untuk memastikan bahwa pengeluaran gaji dan upah ini sesuai dengan kontrak kerja, peraturan perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga memastikan bahwa tidak terdapat pembayaran fiktif atas penyimpangan dalam proses penggajian tersebut, serta memastikan bahwa sistem pengendalian internal atas fungsi personalia dan pengupahan ini berjalan dengan efektif. Sehingga dalam hal ini, tujuan keseluruhan dari dilaksanakannya audit siklus penggajian dan personalia atau siklus pengupahan dan personalia ini adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Audit atas sistem pengupahan dan personalia ini tentunya mencakup area yang pertama, rekrutmen dan kontrak kerja, di mana dalam hal ini pemeriksaan atas proses rekrutmen dan kesesuaian kontrak kerja karyawan. Selain itu, cakupan lain mengenai audit atas pengupahan dan personalia ini adalah terletak pada data karyawan, di mana dalam hal ini validasi data kepegawaian yang digunakan dalam sistem penggajian. Lalu dilanjutkan dengan mekanisme penggajian atau mekanisme pengupahan yang dalam hal ini pemeriksaan dilakukan pada perhitungan, pembuatan, dan mekanisme pembayaran gaji atau pembayaran upah tersebut. Lalu cakupan berikutnya terkait dengan audit atas pengupahan dan personel ini adalah berkaitan dengan lembur dan tunjangan, di mana dalam hal ini pemeriksaan itu dilakukan terhadap dasar perhitungan lembur dan tunjangan yang menjadi kebijakan perusahaan.
Lalu cakupan berikutnya adalah berkaitan dengan pemotongan pajak dan iuran, di mana dalam hal ini terkait dengan pemeriksaan pemotongan PPh 21, BPJS, baik BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan, dan juga kewajiban lainnya. Lalu cakupan berikutnya tentunya berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja, di mana dalam hal ini melakukan evaluasi terhadap proses PHK dan pembayaran pesangonnya. Dan tentunya cakupan yang paling penting juga adalah berkenaan dengan absensi dan kinerja, di mana ini berpengaruh terhadap pembayaran gaji karyawan karena pengaruh data kehadiran ini tentunya berhubungan dengan perhitungan gaji dan bonus. Berikut ini merupakan beberapa contoh temuan atau risiko yang mungkin diperoleh atau ditemukan pada saat dilakukannya proses audit atas pengupahan dan personalia. Apa saja bentuk temuan dalam audit tersebut, yaitu dimungkinkan ditemukan gaji yang dibayarkan ke karyawan fiktif. Dalam hal ini, dimungkinkan tidak adanya karyawan yang sebenarnya yang menerima gaji, sehingga ditemukanlah adanya pembayaran gaji yang dibayarkan ke karyawan yang fiktif. Temuan yang lain tentunya dimungkinkan adanya penggajian double. Dalam hal ini karyawan menerima lebih dari satu slip gaji karena adanya data ganda. Atau temuan lain yang mungkin saja terjadi pada pelaksanaan audit atas pengupahan dan personalia ini, yaitu adanya kesalahan perhitungan pajak yang berkaitan dengan PPh 21, di mana ini dimungkinkan tidak sesuai dengan tarif atau tidak dilakukan gross up atau tidak dibayarkan terkait dengan kewajiban pajak PPh 21 tersebut. Atau dimungkinkan adanya temuan yang berkaitan dengan tunjangan dan lembur yang tidak didukung oleh bukti. Karena bisa saja tidak ada catatan lembur atau surat keterangan mengenai tunjangan atau SK tunjangan, sehingga dimungkinkan adanya pembayaran tunjangan dan lembur itu yang tidak didukung oleh bukti yang kuat. Temuan lainnya yang berkaitan dengan audit atas sistem pengupahan dan personalia ini adalah berkaitan dengan pengeluaran tunai untuk gaji, di mana dalam hal ini dimungkinkan risiko tinggi terhadap fraud karena tidak adanya sistem yang dijalankan dengan baik oleh perusahaan, sehingga dikhawatirkan ada penyalahgunaan pengeluaran tunai kas untuk pembayaran gaji tersebut. Contoh temuan lainnya yaitu tentunya dimungkinkan tidak adanya dokumentasi mengenai kontrak kerja, dan ini tentunya membuat proses PHK atau pembayaran hak menjadi rentan adanya sengketa. Nah, ini mungkin beberapa contoh temuan yang dapat diperoleh pada saat dilakukan audit atas sistem pengupahan dan personalia. Setelah kita memahami pengertian dan ruang lingkup dari audit atas sistem pengupahan dan personalia, serta juga memahami mengenai kemungkinan adanya resiko dan temuan dalam pelaksanaan audit, maka bahasan selanjutnya adalah berkenaan dengan siklus pengupahan dan personalia. Di mana kita ketahui bahwa siklus pengupahan dan personalia ini merupakan salah satu bagian penting dalam sistem akuntansi dan manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan. Nah, siklus ini tentunya mencakup seluruh proses yang berkaitan dengan perekrutan karyawan, pengelolaan data kepegawaian, perhitungan gaji, hingga terjadinya pembayaran gaji atau pembayaran upah. Nah, siklus pengupahan dan personalia ini merupakan serangkaian aktivitas dan prosedur yang dalam hal ini berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi karyawan baru, dan juga berhubungan dengan pemeliharaan catatan kepegawaian
dan juga berkaitan dengan penilaian kinerja dan promosi, dan juga berkaitan dengan perhitungan gaji dan tunjangan, dan juga berkaitan dengan pembayaran gaji, serta berkaitan dengan kewajiban pemotongan pajak dan iuran lainnya. Siklus pengupahan dan personalia ini meliputi semua kejadian dan kegiatan yang berkaitan dengan kompensasi terhadap tenaga kerja atau terhadap karyawan. Nah, kompensasi tersebut itu meliputi pembayaran gaji, pembayaran upah per jam, dan juga pembayaran insentif lembur atau upah lembur, dan juga pembayaran komisi, pembayaran bonus, dan berbagai bentuk tunjangan lainnya yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk kompensasi atas adanya hubungan kerja. Sedangkan berkaitan dengan resiko bawaan dalam penilaian atau alokasi pada siklus pengupahan dan personalia, ini mungkin saja tinggi. Karena apa? Karena adanya kompleksitas perhitungan biaya gaji dan upah, di mana hal ini misalnya berhubungan dengan besarnya volume, perhitungan gaji dan upah juga berdasarkan pada satuan jumlah produk yang dihasilkan maupun jumlah jam kerja, serta penentuan jumlah gaji berikut bonus dan kompensasi yang didasarkan pada prestasi karyawan. Sehingga tentunya dengan adanya kompleksitas perhitungan tersebut itu dimungkinkan resiko bawaan terhadap pelaksanaan audit atas pengupahan dan personalia ini sangat tinggi. Nah, terkait dengan saldo utang gaji pada akhir tahun, ini tentunya sering nilainya tidak material. Berikut ini merupakan aktivitas utama dalam siklus pengupahan dan personalia, di mana aktivitas tersebut itu meliputi perencanaan SDM atau perencanaan sumber daya manusia, yang mana dalam perencanaan SDM ini menentukan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan. Lalu aktivitas berikutnya adalah berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi, yang merupakan proses mencari, menyeleksi, dan merekrut tenaga kerja baru. Dan aktivitas berikutnya adalah berkaitan dengan pencatatan data karyawan. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan informasi mengenai identitas, jabatan, kontrak kerja, gaji pokok, dan lain sebagainya yang merupakan data karyawan, sehingga perlu dilakukan yang namanya pencatatan mengenai data karyawan tersebut. Dan aktivitas berikutnya yaitu berkaitan dengan penilaian kinerja sebagai bentuk evaluasi performa atau kinerja yang bisa mempengaruhi terhadap kenaikan gaji dan juga promosi jabatan. Aktivitas lainnya yang berhubungan dengan siklus pengupahan dan personalia adalah mengenai aktivitas perhitungan gaji, di mana dalam hal ini menghitung gaji berdasarkan jam kerja, tunjangan lembur, dan lain sebagainya sesuai dengan kebijakan yang dijalankan oleh perusahaan. Nah, aktivitas lainnya yaitu berkaitan dengan pembayaran gaji, di mana dalam pembayaran gaji ini dilakukan transfer ke rekening karyawan atau dilakukan pembayaran gaji secara tunai. Dan aktivitas yang terakhir yang berkaitan dengan siklus pengupahan dan personel ini adalah berkaitan dengan pemotongan dan pelaporan pajak, di mana dalam hal ini pemotongan pajak penghasilan dan iuran lainnya itu perlu dilakukan, yang dilakukan pemotongan dari besaran gaji karyawan, lalu distorkan ke instansi yang terkait. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan pemeriksaan efektivitas sistem pengendalian pengupahan, di mana pemeriksaan efektivitas sistem pengendalian pengupahan ini merupakan proses untuk mengevaluasi apakah pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan dalam siklus penggajian ini sudah berjalan dengan baik, efisien, dan mampu mencegah terhadap adanya kesalahan atau adanya kecurangan.
Nah, tujuan dari pemeriksaan ini tentunya untuk memastikan bahwa gaji yang dibayar itu dilakukan dengan benar dan dibayarkan hanya kepada karyawan yang sah dan aktif, serta berdasarkan pada data dan otorisasi yang valid dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga sesuai dengan peraturan perusahaan. Agar proses pengupahan ini berjalan dengan efisien, akurat, dan bebas dari kecurangan, tentunya dalam pengendalian internal pada siklus pengupahan dan personalia ini diperlukan pengendalian yang berhubungan dengan pemisahan tugas antara bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian akuntansi. Selain itu juga dibutuhkan yang namanya otorisasi gaji oleh manajer atau pihak HR. Selain itu juga berkaitan dengan adanya rekonsiliasi penggajian oleh bagian akuntansi dan dilakukan audit berkala terhadap proses penggajian tersebut serta adanya sistem penggajian terkomputerisasi untuk meminimalisir adanya kesalahan perhitungan manual. Nah, dalam hal ini, pengendalian internal dalam siklus pengupahan ini tentunya sangat penting untuk memastikan bahwa gaji yang dibayarkan itu dilakukan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu juga pengendalian internal ini dapat berfungsi dalam mencegah terjadinya kecurangan, pembayaran fiktif, dan dimungkinkan adanya penyalahgunaan wewenang. Untuk memahami mengenai pengendalian internal dalam siklus pengupahan dan personalia ini, ada beberapa hal yang perlu dipahami, yaitu yang pertama adalah pengendalian internal dalam sebuah perusahaan itu bervariasi antar perusahaan. Oleh karena itu, dalam hal ini, auditor harus mengidentifikasi mengenai pengendalian, defisiensi signifikan, dan kelemahan yang material dari pengendalian internal perusahaan tersebut. Selain itu, pengendalian yang digunakan oleh auditor untuk mengurangi penilaian resiko pengendalian ini harus diuji dengan pengujian pengendalian. Dan dalam hal ini, jika klien atau auditi ini merupakan perusahaan publik, maka tingkat pemahaman pengendalian dan luas pengujian pengendalian harus mencukupi untuk menerbitkan opini tentang keefektifan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Selain itu, pengujian substantif atas transaksi bervariasi tergantung pada risiko pengendalian yang dinilai dan pertimbangan audit lainnya, seperti pengaruh penggajian atau pengaruh pengupahan terhadap nilai persediaan. Dan yang lainnya yaitu berkaitan dengan pengujian pengendalian dan pengujian substantif, ini tentunya akan digabungkan jika hal tersebut itu memungkinkan dan dilaksanakan dengan cara senyaman mungkin dengan menggunakan program audit formal kinerja. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam pemeriksaan efektivitas sistem pengendalian pengupahan, di mana yang pertama adalah kita harus memahami terlebih dahulu prosedur dan sistem penggajian yang berlaku atau sistem pengupahan yang berlaku pada perusahaan yang kita audit. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan peninjauan kebijakan dan prosedur tertulis terkait dengan mekanisme pengupahan atau penggajian tersebut. Kenali alur proses mulai dari input data karyawan, absensi, perhitungan lembur, hingga mekanisme pembayaran gaji atau pembayaran upah.
Nah, tujuan dari memahami prosedur dan sistem penggajian yang berlaku ini tentunya adalah untuk memahami apakah ada prosedur formal dan bagaimana sistem itu bekerja. Nah, langkah yang kedua terkait dengan pemeriksaan efektivitas sistem pengendalian pengupahan ini adalah melakukan uji pemisahan tugas, di mana kita harus memastikan bahwa tidak ada satu orang yang menangani seluruh proses tersebut, baik itu input, perhitungan, otorisasi, dan pembayaran gaji atau pembayaran upah tersebut. Nah, tentunya hal ini perlu dilakukan pengecekan apakah bagian HR, bagian keuangan, dan bagian akuntansi ini memiliki peran terpisah dan memiliki peran yang jelas berdasarkan pada job description-nya. Nah, tujuan dilakukan pengujian terhadap pemisahan tugas ini tentunya untuk menghindari risiko manipulasi data atau adanya pembayaran gaji fiktif. Nah, langkah berikutnya yang ketiga adalah periksa dokumen dan bukti pendukung, di mana dalam hal ini perlu melakukan verifikasi kelengkapan dokumen seperti daftar hadir atau absensi, form lembur, surat keputusan kenaikan gaji, kontrak kerja, slip gaji, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembayaran gaji karyawan. Nah, tujuan dilakukan pemeriksaan dokumen dan bukti pendukung ini adalah untuk menilai apakah gaji yang dibayarkan itu berdasarkan pada data valid dan terdokumentasi. Langkah berikutnya dalam pemeriksaan efektivitas sistem pengendalian pengupahan adalah melakukan uji validitas dan keakuratan data gaji, di mana dalam hal ini membandingkan jumlah gaji yang dibayarkan dengan perhitungan yang sesuai, baik itu berhubungan dengan jam kerja, potongan, ataupun tunjangan, serta melakukan cek kesesuaian data antara laporan penggajian dan catatan absensi. Tentunya tujuan dari aktivitas ini adalah untuk menemukan kemungkinan kesalahan perhitungan atau adanya manipulasi data. Langkah berikutnya yaitu melakukan verifikasi keberadaan karyawan, yaitu dengan melakukan uji keberadaan atau eksistensi tes, di mana kita perlu melakukan cross-check data karyawan dengan unit kerja atau melakukan pemeriksaan fisik atau wawancara langsung terhadap karyawan tersebut, ataupun melakukan verifikasi dengan daftar karyawan aktif dari bagian HR. Tujuan dari verifikasi keberadaan karyawan ini adalah untuk mencegah adanya karyawan fiktif dalam sistem penggajian. Dan yang berikutnya, terkait dengan langkah pemeriksaan efektivitas sistem pengendalian pengupahan adalah melakukan uji kontrol akses sistem penggajian, di mana dalam hal ini perlu dilakukan peninjauan siapa saja yang memiliki akses ke sistem penggajian dan memastikan hanya pihak berwenang yang dapat mengubah data gaji tersebut, serta perlu melakukan pemeriksaan apakah sistem ini mencatat audit trial atas perubahan data yang ada. Nah, tujuan dari uji kontrol akses sistem penggajian ini adalah untuk menilai mengenai keamanan dan integritas sistem informasi penggajian atau pengupahan yang dimiliki oleh perusahaan. Langkah berikutnya dalam pemeriksaan efektivitas sistem pengendalian pengupahan adalah melakukan peninjauan otorisasi dan persetujuan, di mana dalam hal ini pastikan semua pembayaran, baik itu upah lembur, bonus, ataupun tunjangan, ini memiliki persetujuan tertulis. Cek tanda tangan digital ataupun tanda tangan fisik dari atasan atau pihak yang berwenang terhadap otorisasi dan persetujuan mengenai pembayaran tersebut. Nah, tujuan dari peninjauan otorisasi dan persetujuan ini tentunya menilai apakah pembayaran itu telah melalui proses otorisasi yang sah.
Dan yang berikutnya yang ke-8 adalah melakukan rekonsiliasi dan cross-check, yaitu dengan membandingkan total gaji dalam sistem dengan laporan bank atau pengeluaran kasnya. Juga membandingkan mengenai laporan penggajian dan juga pada laporan keuangan, tentunya dalam hal ini pada akun beban gaji dan upah. Selain itu juga membandingkan jumlah karyawan yang dibayar dan membandingkan dengan jumlah karyawan yang aktif. Tentunya tujuan dilakukannya rekonsiliasi dan cross-check ini adalah untuk mengidentifikasi selisih atau adanya pembayaran yang tidak wajar. Nah, langkah berikutnya dalam pemeriksaan efektivitas sistem pengendalian pengupahan ini adalah melakukan evaluasi pengarsipan dan pelaporan, di mana dalam hal ini kita harus mengetahui apakah dokumen gaji itu disimpan dengan rapi dan aman, serta apakah laporan gaji, pajak PPh 21 dan BPJS itu dilaporkan dengan benar dan tepat waktu. Sehingga dalam hal ini tujuan melakukan evaluasi pengarsipan dan pelaporan ini adalah untuk menilai mengenai kepatuhan administrasi dan kepatuhan hukum terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan berikutnya yaitu melakukan peninjauan respon atas temuan sebelumnya. Dalam hal ini apakah temuan audit itu yang berhubungan dengan temuan audit sebelumnya sudah ditindaklanjuti dan apakah sistem itu terus diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan risiko yang baru. Tujuannya adalah untuk menilai komitmen perusahaan terhadap perbaikan berkelanjutan. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan pengujian substantif atas akun-akun yang terkait dengan gaji atau upah dan tunjangan. Nah, perlu diketahui bahwa pengujian substantif ini merupakan prosedur audit yang dilakukan untuk mendeteksi salah saji material pada laporan keuangan. Nah, dalam konteks akun gaji dan tunjangan, pengujian substantif ini bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa beban gaji atau beban upah dan tunjangan yang disajikan itu disajikan secara benar. Selain itu, juga memberikan keyakinan bahwa telah terjadi dalam periode yang sesuai dan dicatat secara lengkap dan akurat dan sesuai dengan ketentuan perusahaan dan peraturan yang berlaku, terutama berkaitan dengan peraturan perpajakan. Nah, perlu diketahui bahwa ada beberapa akun dan dokumen yang terkait dengan audit sistem pengupahan dan personalia ini. Apa saja yang berkaitan? Yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan catatan personalia, formulir otorisasi, catatan gaji, kartu waktu, tiket waktu pekerjaan, file transaksi penggajian, jurnal atau data penggajian, file induk penggajian, rekonsiliasi rekening bank penggajian, formulir yang berhubungan dengan kekaryawanan, serta SPT pajak penghasilan. Sedangkan fungsi-fungsi yang terkait pada siklus pengupahan dan personalia, yaitu yang pertama adalah fungsi penerimaan karyawan baru, dan yang kedua adalah fungsi pengotorisasi pengubahan gaji dan upah, dan yang ketiga adalah fungsi pelaksanaan absensi dan data waktu kerja, dan yang keempat adalah fungsi pelaksanaan gaji dan upah, dan yang kelima adalah fungsi pencatatan gaji dan upah, dan yang keenam adalah fungsi pembayaran gaji dan upah, dan yang ketujuh adalah fungsi penyiapan dan pembayaran pajak penghasilan karyawan. Nah, inilah fungsi-fungsi yang terkait dalam siklus pengupahan dan personalia yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan audit atas pengupahan dan personalia tersebut. Adapun tujuan dilakukannya pengujian substantif atas akun-akun yang terkait dengan gaji dan tunjangan ini adalah
Yang pertama, mengukur mengenai keberadaan dan keterjadian. Dalam hal ini tentunya untuk memastikan bahwa gaji dan tunjangan itu benar-benar dibayarkan kepada karyawan yang real, yang nyata, dan benar-benar telah terjadi. Selain itu juga berhubungan dengan kelengkapan di mana semua transaksi terkait dengan gaji dan tunjangan yang terjadi itu telah dicatat dan tidak ada yang tertinggal. Dan tujuan berikutnya adalah berkenaan dengan akurasi dan pengukuran, di mana nilai yang dicatat tentunya sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan dan tidak ada yang salah hitung. Tujuan berikutnya berkaitan dengan klasifikasi dan penyajian, di mana biaya diklasifikasikan dan disajikan dengan tepat dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Dan yang berikutnya berkaitan dengan tujuan pengujian substantif atas gaji dan tunjangan ini adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban, di mana dalam hal ini tentunya menjamin bahwa utang atau liabilitas yang terkait dengan gaji dan tunjangan ini merupakan kewajiban perusahaan. Dan yang terakhir tentunya berhubungan dengan cut-off atau pembatasan periode, di mana dalam hal ini transaksi itu dicatat pada periode yang benar, tidak melampaui ataupun tertinggal dari periode akuntansi yang seharusnya dilaporkan pada periode tersebut. Berikut ini adalah beberapa tahapan dalam pelaksanaan pengujian substantif atas akun gaji dan tunjangan serta akun-akun yang terkait di dalamnya. Di mana tahapan yang pertama adalah pemahaman dan identifikasi resiko yang bertujuan untuk memahami mengenai sistem penggajian dan mengidentifikasi area resiko salah saji. Dan dalam hal ini prosedur yang dapat dilakukan adalah melakukan peninjauan terhadap protap penggajian dan kebijakan di HRD-nya. Dan juga melakukan identifikasi terhadap akun-akun yang terkait dan risiko seperti gaji fiktif ataupun kemungkinan kesalahan perhitungan. Sehingga dokumen yang dibutuhkan dalam hal ini adalah berkenaan dengan SOP HR atau protap HR, struktur organisasi, serta kebijakan gaji dan tunjangan. Tahapan berikutnya adalah berkenaan dengan prosedur analitis awal yang dalam hal ini bertujuan untuk menilai kewajaran saldo akun gaji dan tunjangan. Sehingga prosedur yang perlu dilakukan adalah membandingkan beban gaji antar periode dan menghitung rasio gaji terhadap pendapatan atau jumlah karyawan. Dalam hal ini dokumen yang dibutuhkan yaitu laporan keuangan serta rekap payroll tahunan. Dan tahapan berikutnya dalam pelaksanaan pengujian substantif atas akun-akun yang terkait dengan akun gaji dan tunjangan adalah penentuan sampel, di mana dalam hal ini menentukan transaksi atau karyawan yang akan diuji secara rinci, sehingga prosedur yang perlu dilakukan dalam penentuan sampel ini adalah penggunaan metode sampling, baik itu random, judgmental, atau stratified sesuai dengan kebutuhan di lapangan pada saat dilakukan yang namanya audit. Selain itu, prosedur lainnya adalah prioritaskan karyawan dengan gaji besar atau lembur yang tinggi untuk menjadi sampel dalam pelaksanaan audit tersebut. Sehingga dokumen yang dibutuhkan adalah daftar gaji bulanan dan juga daftar karyawan. Dan tahapan berikutnya adalah melakukan vouching, di mana tujuannya adalah memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi atau keberadaannya itu ada dan keterjadiannya itu benar-benar terjadi. Sehingga prosedur yang perlu dilakukan adalah mencocokkan jurnal beban gaji dengan slip gaji ataupun payroll dan bukti transfer. Sehingga yang dibutuhkan dalam hal ini adalah dokumen berupa slip gaji, rekap payroll, dan bukti pembayaran gaji. Nah, tahapan berikutnya adalah melakukan tracing,
dengan tujuan untuk memastikan mengenai kelengkapan pencatatan, sehingga yang perlu dilakukan di sini adalah melacak dari absensi atau timesheet dan dilakukan pelacakan tersebut itu ke perhitungan gaji dan juga ke jurnal serta ke laporan keuangan. Sehingga dokumen yang diperlukan dalam hal ini adalah berkenaan dengan daftar hadir, timesheet atau absensi, dan juga jurnal umumnya. Nah, tahapan berikutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian substantif ini adalah recalculation, yaitu dengan melakukan verifikasi akurasi perhitungan gaji dan potongan. Sehingga yang perlu dilakukan adalah melakukan hitung ulang, baik itu gaji pokok, tunjangan, lembur, potongan, baik itu BPJS ataupun pajak penghasilan pasal 21. Sehingga dokumen yang dibutuhkan adalah perhitungan payroll dan bukti potong pajak dan juga bukti potong BPJS, baik BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan. Dan tahapan berikutnya adalah cut-off testing yang bertujuan untuk memastikan bahwa gaji dicatat pada periode tersebut, yaitu pada periode yang tepat. Nah, prosedur yang dilakukan yaitu melakukan uji gaji yang dibayarkan di akhir tahun, apakah dicatat sesuai dengan periode kerjanya atau tidak. Sehingga dalam hal ini, dokumen yang dibutuhkan adalah slip gaji di bulan Desember dan di bulan Januari tahun berikutnya, dan juga jurnal pada akhir tahun. Dan tahapan berikutnya dalam pelaksanaan pengujian substantif ini yaitu melakukan konfirmasi eksternal jika hal tersebut itu diperlukan dengan tujuan untuk memastikan mengenai keakuratan saldo pihak ketiga. Prosedur yang dapat dilakukan adalah melakukan konfirmasi pembayaran PPh 21 dan BPJS ke pihak yang terkait, sehingga dokumen yang diperlukan untuk diperiksa adalah bukti store PPh 21 dan juga laporan BPJS, baik itu pun ketenagakerjaan ataupun kesehatan. Dan tahapan berikutnya yang terakhir dalam pelaksanaan pengujian substantif atas akun-akun yang terkait dengan akun gaji dan tunjangan adalah melakukan evaluasi temuan dan penyusunan kesimpulan dengan tujuan yaitu untuk menilai apakah ada salah saji material yang terjadi dalam akun-akun tersebut. Sehingga prosedur yang perlu dilakukan adalah melakukan ringkas hasil uji dan melakukan identifikasi kesalahan serta melakukan penyesuaian bila hal tersebut itu diperlukan. Dan dokumen yang perlu diperiksa adalah kertas kerja audit serta ringkasan temuan. Dan untuk lebih memahami mengenai audit atas sistem pengupahan dan personalia ini, maka kita coba sajikan contoh kasus dalam pelaksanaan audit sistem pengupahan dan personalia pada PT Maju Bersama yang memiliki karyawan sebanyak 500 orang. Nah, latar belakang dari aktivitas ini yaitu PT Maju Bersama ini memiliki sistem penggajian atau pengupahan yang terkomputerisasi dan setiap bulannya bagian personalia ini mencatat absensi karyawan, lembur, dan potongan lainnya. Dan data ini kemudian dikirim ke bagian keuangan untuk diproses menjadi slip gaji. Nah, dalam hal ini manajemen ini mencurigai adanya ketidaksesuaian dalam pembayaran gaji karena biaya penggajian ini atau biaya pengupahan ini meningkat secara signifikan selama 6 bulan terakhir tanpa adanya penambahan jumlah karyawan yang signifikan. Nah, oleh karena itu, tujuan dilaksanakannya audit terhadap siklus pengupahan dan personalia ini adalah untuk menilai keandalan sistem penggajian, memastikan bahwa gaji yang dibayarkan hanya kepada karyawan yang sah, dan memverifikasi kesesuaian perhitungan gaji dengan kebijakan perusahaan, serta mengidentifikasi adanya potensi fraud dalam sistem pengupahan yang dijalankan oleh PT Maju Bersama tersebut.
Dalam pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor, ini ditemukan yang pertama yaitu adanya karyawan fiktif. Dalam hal ini auditor menemukan 5 nama karyawan yang tercantum dalam daftar penggajian, tetapi tidak memiliki catatan kehadiran atau identitas di bagian personalia. Dan dalam hal ini gaji mereka itu tetap dibayarkan selama 6 bulan terakhir. Nah, dalam temuan audit berupa karyawan fiktif ini tentunya memiliki resiko, yaitu adanya manipulasi data oleh pegawai bagian penggajian untuk menyalahgunakan dana perusahaan. Dan temuan berikutnya yang kedua adalah adanya kelebihan bayar lembur, di mana diketahui terdapat 30 karyawan yang secara konsisten itu menerima bayaran lembur melebihi ketentuan maksimal jam lembur dalam sebulan menurut kebijakan perusahaan atau kebijakan HRD. Dan setelah ditelusuri, maka data lembur tersebut itu dimasukkan secara manual oleh supervisor shift tanpa verifikasi lebih lanjut. Dan dalam hal ini, resiko atas temuan tersebut tentunya sistem kontrol internal lemah dalam melakukan verifikasi data lembur sehingga terjadi yang namanya kelebihan dalam pembayaran upah lembur karyawan. Temuan berikutnya yang ketiga adalah terkait dengan ketidaksesuaian potongan BPJS, di mana dalam hal ini potongan iuran BPJS itu tidak konsisten dengan persentase yang seharusnya. Dan ada beberapa karyawan yang dipotong lebih besar dari ketentuan dan beberapa tidak dipotong sama sekali. Sehingga resiko yang mungkin timbul dengan temuan audit ini adalah kesalahan sistem atau input manual yang tidak diverifikasi dapat menyebabkan kerugian karyawan dan juga kerugian bagi perusahaan. Dan temuan audit lainnya yaitu berkaitan dengan kontrak karyawan yang telah kadaluarsa, di mana ditemukan bahwa 15 karyawan kontrak ini masih bekerja dan menerima gaji meski kontrak mereka itu sudah habis 3 bulan yang lalu tanpa ada perpanjangan kontrak secara resmi. Sehingga resiko yang muncul dari temuan tersebut adalah potensi pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan sanksi dari regulator. Atas temuan audit tersebut, maka auditor dalam hal ini memberikan rekomendasi dan kesimpulan, di mana rekomendasi yang diberikan oleh auditor yang pertama adalah perlu melakukan rekonsiliasi rutin antara data absensi, daftar karyawan aktif, dan daftar penggajian. Dan yang kedua adalah perlu menggunakan sistem terintegrasi antara HRD, absensi, dan keuangan agar data tidak diinput ulang secara manual. Dan yang ketiga yaitu perlu dilakukan audit internal secara berkala untuk mengecek validitas data penggajian dan lembur. Dan yang keempat yaitu terapkan kontrol otorisasi ganda untuk perubahan data karyawan dan pengesahan lembur. Serta yang kelima adalah melakukan evaluasi dan perbaikan kontrak kerja agar sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan. Sehingga kesimpulan yang dapat diberikan oleh auditor yaitu kasus di atas ini menunjukkan pentingnya sistem pengendalian internal yang kuat dalam pengelolaan penggajian dan personalian. Dalam hal ini, audit berhasil mengidentifikasi kelemahan dan potensi kecurangan yang dapat merugikan perusahaan secara finansial dan secara hukum. Berdasarkan pada kasus tersebut atas temuan audit internal, maka perlu dibuatkan yang namanya laporan hasil audit terhadap sistem pengupahan dan personalia yang dilakukan oleh tim audit internal PT Maju Bersama. Dan dalam pendahuluannya disebutkan bahwa audit ini dilakukan atas permintaan manajemen PT Maju Bersama sehubungan dengan meningkatnya beban biaya penggajian
tanpa disertai peningkatan jumlah karyawan secara signifikan. Dan tujuan utama dari audit ini adalah untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal pada fungsi penggajian dan personalia, serta memastikan bahwa seluruh penggajian dalam hal ini pembayaran gaji dan upah itu dilakukan secara sah, akurat, dan sesuai kebijakan perusahaan serta peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Nah, ruang lingkup audit dalam laporan hasil audit ini adalah yaitu yang pertama berhubungan dengan prosedur penggajian atau prosedur payroll bulanan, verifikasi data karyawan aktif, serta sistem pencatatan kehadiran dan lembur, dan juga proses pemotongan iuran, baik itu BPJS, pajak PPh 21, dan lain sebagainya, serta pengelolaan kontrak kerja karyawan. Dan untuk melakukan audit tersebut, metodologi audit yang dijalankan yaitu melakukan wawancara dengan staf HRD dan keuangan, dan juga melakukan pemeriksaan dokumen dan data pendukung, baik itu daftar gaji, absensi, ataupun kontrak kerja. Selain itu juga melakukan pengujian transaksi gaji secara uji petik atau uji sampling, dan juga melakukan rekonsiliasi data antara HRD dan sistem payroll, dan melakukan analisis tren biaya gaji dalam 6 bulan terakhir. Dalam laporan hasil audit disajikan mengenai temuan audit. Yang pertama adalah berkenaan dengan karyawan fiktif dengan ditemukannya 5 nama karyawan dalam sistem payroll tanpa kejelasan identitas atau data pendukung di bagian personalia. Dalam hal ini estimasi kerugiannya yaitu mencapai kurang lebih 150 juta dalam 6 bulan. Sehingga dampaknya terjadi yang namanya pemborosan dana, potensi fraud, dan juga lemahnya pengawasan data kepegawaian. Temuan audit yang kedua adalah berkaitan dengan pembayaran lembur berlebih, di mana diketahui 30 karyawan ini menerima pembayaran lembur melebihi batas ketentuan, yaitu 40 jam per bulan. Dan sistem dalam hal ini tidak memiliki kontrol batas maksimal lembur secara otomatis. Maka dampak dari temuan audit yang kedua ini adalah pembayaran tidak wajar, resiko ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan temuan audit yang berikutnya yang ketiga adalah kesalahan pemotongan BPJS, di mana dalam hal ini ketidaksesuaian tarif potong BPJS untuk kurang lebih 50 karyawan, dan ditemukan karyawan yang dipotong lebih besar dari seharusnya, yaitu berkisar antara 3% sampai 5%. Dan dampak dari temuan ini yaitu potensi keluhan dari karyawan serta pelanggaran terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan temuan audit berikutnya adalah terkait dengan kontrak karyawan kadaluarsa, di mana terdapat 15 karyawan ini masih aktif bekerja dan digaji meski kontraknya itu telah habis sejak 3 bulan sebelumnya tanpa ada pembaharuan resmi dari perusahaan. Dan dalam hal ini dampak yang ditimbulkan yaitu resiko hukum ketenagakerjaan dan denda dari regulator. Dalam hal ini, auditor memberikan rekomendasi. Yang pertama adalah validasi data karyawan secara berkala dengan penghapusan karyawan nonaktif dari sistem payroll. Dan yang kedua adalah implementasi sistem terintegrasi antara HRD, absensi, dan penggajian untuk menghindari input ganda dan kesalahan. Dan yang ketiga adalah pembatasan sistem terhadap jam kerja lembur disertai dengan persetujuan atasan. Dan yang keempat adalah audit bulanan internal oleh HRD untuk memastikan keakuratan data kepegawaian. Dan yang kelima adalah penertiban dan pembaruan kontrak kerja dengan pengawas oleh bagian legal. Nah, terkait dengan poin kesimpulan dan opini audit,
Maka berdasarkan hasil pengujian dan temuan audit, kami menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal atas penggajian dan personalia pada PT Maju Bersama ini masih belum berjalan secara efektif dan memadai. Terdapat beberapa kelemahan signifikan yang memungkinkan terjadinya fraud, pemborosan dana, serta potensi pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Nah, sebenarnya dalam laporan hasil audit bagi auditor internal itu dicukupkan pada kesimpulan tersebut. Karena apa? Karena opini audit ini sebenarnya yang memiliki hak untuk mengeluarkan adalah auditor eksternal. Dan apa yang dapat disampaikan oleh auditor eksternal bila mana atau seumpama audit ini dilakukan oleh auditor eksternal. Maka opini audit yang dapat diberikan yaitu opini tidak wajar. Berdasarkan hasil audit yang kami lakukan, kami berpendapat bahwa sistem pengupahan dan personalia pada PT Maju Bersama untuk periode Januari hingga Juni 2025 tidak diselenggarakan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kebijakan internal perusahaan dan ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Sehingga dalam hal ini, auditor eksternal dapat memberikan opini tidak wajar berdasarkan pada temuan audit tersebut. Ingat sekali lagi bahwa opini audit ini hanya dapat diberikan oleh auditor eksternal. Sedangkan dalam pelaksanaan audit internal itu dicukupkan pada adanya kesimpulan saja tanpa adanya opini audit. Sebagai penutup, dalam laporan hasil audit disampaikan bahwa laporan ini disusun untuk digunakan oleh manajemen dalam perbaikan sistem dan pengambilan keputusan. Kami menyarankan agar perbaikan segera itu dilakukan demi menjaga kepatuhan hukum, efisiensi biaya, dan integrasi organisasi. Sebagai penutup dalam pertemuan kali ini untuk materi bahasan yang berhubungan dengan audit pengupahan dan personalia ini, maka untuk dapat mempelajarinya dapat mengunduh atau dapat melihat pada link yang telah tersedia. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.